Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Imam Ratrioso dalam rubrik Indonesia Kita. Tak ayal lagi bahwa kebesaran dan kemajuan sebuah bangsa ditentukan oleh sejauh mana bangsa itu mencintai ilmu pengetahuan. Dan kemajuan dalam ilmu pengetahuan didahului oleh kecintaannya terhadap riset. Dan riset itu sendiri adalah sebuah proses panjang dari budaya belajar. Dan dalam proses belajar, aktivitas membaca dan menulis menjadi sangat penting. Membaca dan menulis kita namakan sebagai literasi. Baru-baru ini sebuah penelitian tentang sejauh mana kemampuan membaca para siswa dari berbagai negara di dunia dilakukan. Dan hasilnya menempatkan negeri kita Indonesia berada pada posisi 69 dari 76 negara yang disurvei. Artinya kemampuan siswa kita dalam literasi, dalam membaca dan menulis berada sangat jauh dari negara-negara yang lain. Dalam survei ini juga dilihat bagaimana berapa jumlah perpustakaan, bagaimana sirkulasi surat kabar, bagaimana ketersediaan komputer dan akses internet, serta produk dari jenis penelitian yang dilakukan oleh universitas. Karena itu pada tema Indonesia Kita kali ini adalah bagaimana kita membangun budaya atau kultur literasi. Telah hadir bersama kita Bung Lukman Hakim Arifin. Selamat malam. Selamat malam. Ya, beliau adalah saat ini sebagai praktisi di dunia literasi, salah satu pejuang yang menumbuh kembangkan minat baca, minat literasi di Indonesia. Beliau adalah pendiri dari penerbit Rene Book. Baik, Bung Lukman. Ya. Sebelum kita berdiskusi lebih dalam lagi tentang bagaimana membangun kultur literasi, mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa ya, apa saja nih kegiatan yang dilakukan belakangan ini. Sebelumnya saya berterima kasih sudah diundang di acara yang sangat agung ini. Alhamdulillah, amin. Ini sesuatu yang luar biasa untuk kemajuan bangsa. Amin. Dan saat ini setiap hari kita terus bergelut dengan dunia literasi, dunia bagaimana kita mendorong para anak bangsa untuk menulis buku, untuk menerjemahkan buku. Dan tidak hanya menulis ataupun menerjemahkan, tapi bagaimana mereka pada akhirnya bisa menyajikan itu ke publik. Itulah core atau inti dari penerbitan buku, mengolah, mendorong, dan sampai akhirnya menyajikan ke publik bagaimana buku-buku itu kemudian menjadi semacam vitamin bagi pemikiran atau pengetahuan bangsa Indonesia. Nah, selain di dunia buku, kita juga aktif di gerakan Pramuka. Oh iya, ya. Pramuka. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Jadi di situ juga kita bergesekan dan juga bertemu dengan adik-adik yang pada dasarnya adalah anak-anak tunas-tunas bangsa yang bagaimana kita dorong agar juga suka dengan literasi. Gitu. Nah, berkaitan dengan tema yang kita angkat pada malam hari ini, saya sangat tertarik gitu kan, karena memang itu menjadi concern dari saya secara pribadi maupun sebagai bagian dari aktivis penerbitan gitu kan. Data yang terakhir kita terima gitu kan, yang dikutip oleh World Most Literate Nation gitu kan, yang dikeluarkan oleh Central Connected State University, itu posisi yang tadi dibacakan oleh Bung Imam itu nomor 2 dari belakang.
belakang. Di atas Botswana, itu negara. Botswana negara apa itu? Itu sebuah negara kecil di Afrika gitu kan. Dan yang tertinggi sampai sejauh ini yang kita ketahui kebanyakan adalah negara-negara dari Skandinavia. Ya. Jadi Finlandia, Norwegia, Swedia gitu, Swiss gitu, itu memiliki yang tertinggi gitu. Jadi gini, saya ingin mengajak Bung Imam untuk mencermati apa yang ada di sekitar kita ketika kita melakukan sebuah perjalanan liburan atau kemudian keluar kota. Coba perhatikan kalau kita naik bus, kita naik kereta, kita naik pesawat, apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita ketika mereka sedang menunggu? Iya, hampir sangat jarang ditemui mereka membaca apapun jarang. Iya. Yang paling sering sekarang yang megang HP. Nah, itu yang terjadi kecenderungannya. Ada semacam fakta yang sangat ironis gitu ya. Di satu sisi data yang terakhir dari UNESCO tahun 2012, dia melakukan penelitian terhadap orang Indonesia. Dari 1.000 orang hanya 1 yang serius membaca buku. Artinya 1.000 cuma satu. Artinya dari 250 juta penduduk Indonesia, itu berarti 250.000 orang yang serius membaca buku. Dan itu memang bukan sesuatu yang mengherankan ketika kita memperhatikan apa yang ada di sekitar kita ketika melakukan perjalanan, kita menunggu di pesawat atau menunggu di kereta dan sebagainya. Apa yang dilakukan adalah dengan kebanyakan memegang gadget. Gadget ini belum tentu tidak berarti membaca sebuah buku gitu ya. Bisa saja dia membaca sebuah e-book gitu kan. Tetapi gadget untuk sebuah buku di Indonesia itu juga belum familiar gitu kan. Artinya kemungkinan yang terjadi adalah mereka beraktivitas di dunia media sosial gitu kan. Nah, itu data dari UNESCO tahun 2012. Di ASEAN sendiri kita itu 3 terbawah bersama Laos dan Kamboja. Jadi memang sangat mengerikan, bisa disebut seperti itu, kondisi literasi bangsa Indonesia gitu kan. Terus BPS tahun 2012 juga menunjukkan bahwa 17,66% itu memang budaya bangsa Indonesia itu ya hanya 17,60% yang suka membaca. Jadi fakta ini sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa literasi di Indonesia itu mengalami satu kondisi yang sangat kritis. Sangat kritis gitu kan. Di sisi yang lain, sebagai pelaku buku, coba perhatikan sebuah toko buku besar di Indonesia gitu kan, dia sudah menghilangkan bookstore-nya itu. Jadi ada sebuah, misalnya kita sebut Gramedia gitu kan, itu kan paling besar, dia punya gerai sebanyak 113, terbesar di Indonesia. 113 di Indonesia? Di Indonesia. Nah, itu dulu kalau kita memperhatikan di bawah logo Gramedia itu ada bookstore gitu. Nah, sekarang itu bookstore-nya dihilangkan. Ada apa? Ya, itu murni karena ada perkembangan di pasar kan. Bagaimana kemudian ternyata faktanya jual beli ATK misalnya atau barang-barang non buku itu justru lebih menghasilkan. Artinya secara bisnis pun buku itu semakin berkurang ya. Secara penjualan offline buku itu bisa dilihat fenomena ini mungkin baru 2-3 tahun terakhir ya. Kalau menurut saya, Bung Imam, kondisi ini bukan disebabkan oleh daya beli masyarakat kita. Gramedia itu dan toko-toko besar lain seperti Togamas, kemudian juga Gunung Agung, ya kondisi pertokoan kita juga Gunung Agung semakin lama semakin tidak baca di toko buku kan. Ada Wali Songo, kemudian ada Periplus yang dari luar gitu kan. Itu semakin lama memang ketertarikan orang untuk datang ke toko buku secara kemudian mereka juga bisa mendapatkan buku di online dengan harga yang lebih murah itu semakin berkurang gitu kan gitu. Nah, ini salah satu ukuran saja bagaimana kita melihat budaya literasi kita ini memang harus disikapi oleh secara serius oleh semua pihak ya, tidak hanya oleh pemerintah. Nah, kita sebagai katakanlah masyarakat umum gitu kan, sebagai orang tua lah katakanlah seperti itu, setidaknya harus melakukan perubahan pada bagaimana kita mendidik anak-anak kita gitu. Jadi budaya literasi itu harus dari kecil. Caranya bagaimana?
biasakan gitu kan anak-anak kita itu untuk menyenangi buku, bersentuhan dengan buku. Setiap Sabtu Minggu gitu kan, ajaklah dia ke toko-toko buku, meskipun tidak harus beli di sana, baca buku, ajaklah ke perpustakaan gitu kan. Jadi biasakan sejak kecil, karena faktanya bukan persoalan ekonomi yang membuat bangsa Indonesia ini, masyarakat Indonesia ini tidak menyukai buku ya, karena memang tidak memiliki kebiasaan yang dibangun sejak kecil gitu loh. Beda dengan sebuah keluarga yang katakanlah sejak kecil mungkin bapaknya dosen atau bapaknya pecinta buku ya, anaknya sedikit banyak akan sudah biasa lah dengan buku gitu kan, seperti itu. Oke, Bu Lukman, kita sudah dapatkan poinnya untuk segmen yang pertama ini, bahwa kita harus mengakui kepada pemirsa juga bahwa memang literasi dalam hal ini membaca memang belum menjadi bagian dari budaya kita, dari budaya bangsa Indonesia. Contoh yang sangat sederhana tadi sudah disampaikan Bung Lukman. Kemudian yang kedua dari sisi bisnis, dalam hal ini yang dikomandoi oleh penerbit dan toko buku secara perlahan, secara evolusioner juga sudah mengurangi jumlah buku itu sendiri. Entah karena pertimbangan bisnis, entah karena permintaan pasar, entah juga karena memang tuntutan konsumerisme memang seperti itu gitu. Nah, yang ketiga adalah para orang tua, terutama kita semua ini yang katakanlah sudah menjadi orang tua, punya kewajiban untuk menjaga, mempertahankan atau menumbuh kembangkan literasi dengan cara mengajarkan anak-anak kita untuk menyenangi buku. Menyenangi buku, datang ke perpustakaan, datang ke toko buku, atau bila mungkin bersama-sama baca buku. Dan yang terakhir, bahwa naik turun tumbuh kembangnya literasi tidak karena faktor ekonomi. Tidak. Faktanya ekonomi relatif mencukupi. Relatif orang membeli buku relatif terjangkau. Tetapi karena minat tadi yang masih sangat lemah, kultur dari keluarga dan minat yang masih sangat lemah, sehingga tadi budaya kultur kita belum terbangun dengan baik. Baik, kita lanjutkan di sesi yang kedua. Oke, Bung Lukman, tadi pada sesi pertama kita sudah sama-sama memahami bahwa literasi, senang membaca itu belum terbangun di budaya kita. Ditambah dengan secara industri dunia buku yang dikomandoi oleh beberapa toko buku besar juga sudah mulai mengurangi space-nya gitu ya. Nah, Bung Lukman sebagai pelaku di dunia industri buku, sebagai penerbit, bagaimana nih mensiasati kondisi yang seperti ini? Kan pasti dilematis ya. Di satu sisi dari sisi bisnis, kita ngomong dunia penerbitan artinya sebenarnya bukan hanya di penerbitan, tapi di semua lini bisnis itu mengalami perubahan dalam bagaimana kita memandang model bisnisnya gitu. Dulu seorang penulis gitu kan, untuk bisa menyapa pembacanya dia harus mengirim ke koran, dia harus mengirim majalah, dia harus mengirim ke penerbitan untuk menjadi buku, untuk menjadi sebuah tulisan dicetak oleh percetakan oleh penerbit, nyampe ke distributor, dari distributor nyampe ke toko buku atau agensi, baru ke end user. Semuanya itu dengan perkembangan di dunia internet seperti sekarang, sedikit demi sedikit mulai hilang profilnya. Itu udah. Pengantar koran mungkin semakin sedikit. Mungkin toko buku juga semakin banyak yang bergelimpangan gitu kan. Kemudian agensi naskah, tukang ketik semakin banyak. Itu artinya sebenarnya yang terjadi adalah perubahan model bisnis. Jadi seorang penulis akan bisa berhubungan langsung dengan pembacanya. Seperti halnya acara kita ini.
kalau misalnya zaman dulu kita ini ngapain ini dengan membuat seperti ini kan, tapi karena kita sekarang dengan internet, Bung Imam bisa dan kita bisa langsung menyapa pembaca gitu kan. Artinya ada perubahan model bisnis yang mau tidak mau itu keniscayaan harus dihadapi oleh semua entitas bisnis dan kita semua gitu. Artinya menghadapi persoalan bagaimana toko-toko buku utama itu kemudian mereposisi dirinya, itu saya pikir sesuatu yang sangat wajar, sesuatu sangat, saya pun kalau yang menjadi posisi sana juga akan melakukan yang sama. Karena kita harus merubah mindset kita soal bagaimana model bisnis kita gitu loh. Nah, dari situ penerbitan juga harus merubah model bisnisnya. Dia tidak harus dan harus siap-siap, dia tidak harus terpaku untuk bisa mengantarkan sebuah buku ini ke pembaca harus melalui toko buku, nggak harus. Dia sekarang bisa langsung masuk ke online, jual beli online di e-commerce, di marketplace, atau membuat situs sendiri, bahkan membuat jalur distribusi sendiri gitu kan, melalui pameran dan lain sebagainya. Gitu. Itu yang harus dilakukan oleh penerbit, dan bukan hanya itu, model bisnis dari penerbit ini juga harus siap untuk memikirkan out of the box, bagaimana kemudian tulisan-tulisan dari penulis itu lebih bisa diderivasikan dalam berbagai macam bentuk, tidak hanya kertas, misalnya e-book, audiobook, dan sekarang ini semua sudah terjadi, tapi so far mungkin infrastruktur kita atau kebiasaan membaca kita gitu kan yang belum bagus, sehingga rasanya orang itu kalau belum mencium bau kertas gitu kan, itu rasanya belum baca buku gitu kan. Gitu. Itu terjadi pada generasi yang lahir tahun 40, 50, 60, 70 gitu kan. Mereka ini kan sebenarnya dalam diskursus soal media sosial adalah generasi penduduk pendatang. Itu mereka generasi pendatang di dunia media sosial. Tapi generasi yang lahir tahun mungkin 80 akhir, 90 atau bahkan mungkin cucu kita nanti, mereka adalah penduduk asli yang kemungkinan mereka untuk bersentuhan dengan kertas itu hanya di sekolah, karena itu pun masih buku. Suatu waktu ketika sekolah itu kemudian udah pakai tablet semua, kita tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi itu kan, gitu. Gitu. Jadi kita harus dari dunia penerbitan sih harus merubah model bisnisnya, harus siap untuk merubah model bisnis. Jadi yang terjadi sekarang adalah evolusi transformasi dari model bisnisnya. Gitu. Kalau yang konvensional masih berupa kertas segala macam, sekarang sudah diajak ke online, ke audiobook dan itu kira-kira yang jadi ada dua, Bung Imam, soal bagaimana orang mendapatkan buku dan soal bagaimana buku itu dibaca. Soal bagaimana orang mendapatkan buku itu sudah terjadi. Orang untuk mendapatkan buku tidak harus ke toko buku. Dia bisa mendapatkan di online, di marketplace, di e-commerce gitu kan. Tetapi bagaimana buku itu disajikan sampai ke end user, itu yang sedang terus digodok. Artinya orang untuk menulis buku tidak harus dicetak. Orang untuk menerbitkan buku tidak harus melalui sebuah penerbitan, tetapi dia bisa menerbitkan sendiri sebagai indie gitu, dan kemudian dijual sendiri juga kepada end usernya langsung tanpa harus ada distributor gitu loh. Itu yang lebih menarik lagi gitu. Kalau cara mendapatkan sudah terjadi. Orang untuk mendapatkan buku, dan itulah yang saya maksud tadi, bahwa sebuah toko buku besar di Indonesia mereposisi dirinya. Ini orang tidak lagi mendapat generasi-generasi yang katakanlah lebih muda karena waktunya sibuk dan sebagainya. Untuk mendapatkan sebuah buku cukup dengan di depan komputer atau di depan gadget, dia sudah bisa pesan buku yang dia inginkan gitu loh. Oke, Bang Lukman, kalau dari sisi konten, Bang Lukman, gimana nih fakta di lapangan konten, katakanlah buku atau tulisan yang katakanlah menjadi favorit di mata pembaca sekarang ini mungkin bisa dikaitkan dengan tadi tuh generasi pendatang dengan penduduk asli gitu dengan anak-anak muda sekarang ini. Bapak Bung Lukman melihatnya apa nih perbedaan yang mungkin cukup radikal yang terjadi, evolusi bahkan revolusi minat membaca terhadap bacaan itu seperti apa? Semakin ringan. Bacaan tuh semakin berat, semakin jauh, semakin dijauhi. Semakin ringan, semakin lucu, gitu kan? Itu semakin mudah diserap oleh pasar, gitu. Jadi ada kecenderungan yang sangat besar, gitu. Bagaimana anak muda sekarang ketika menemukan sebuah naskah yang lucu, yang
konyol, yang ringan, itu dengan senang hati membeli buku tersebut. Dan itu banyak sekali, apakah itu fiksi maupun non fiksi. Contoh seperti buku dulu pada 5 atau 6 tahun yang lalu, Raditya Dika dengan Kambing Jantan, itu kan tulisan-tulisan yang konyol, yang menabrak semua konsep IED, ya, seperti sebuah catatan harian gitu kan, menceritakan apa adanya gitu kan. Terus juga novel-novel yang sifatnya ciklit gitu kan, itu sangat punya tempat khusus di generasi. Era sastrawan besar itu, era Putu Wijaya, apalagi ya, itu Taufik Ismail mungkin. Ya, itu mungkin guyonannya di kalangan anak muda ya, generasi Babelu gitu kan. Pemirsa, generasi Babelu. Iya, faktanya gitu. Tapi ya tentu saja tidak berarti tidak ada naskah-naskah yang mencoba untuk serius, ya, seperti mungkin teman kita Bang Ahmad Fuadi gitu kan. Tuh, mungkin Laskar Pelangi dan sebagainya, mencoba secara serius menyampaikan sebuah pesan dengan konsep novel gitu kan. Gitu. Tapi fakta secara keseluruhan, apakah itu fiksi, apakah itu non fiksi, itu kebutuhan pasarnya itu minta sesuatu yang lebih ringan, yang lebih enak dibaca. Nah, satu lagi kecenderungannya tidak disampaikan secara verbal, hanya teks hitam putih. Sekarang buku-buku warna-warni, Bung Imam, disampaikan secara infografis yang bagus, ada quote-nya warna-warni, jadi betul yang eye catching. Iya gitu, ada kebutuhan untuk sesuatu yang monoton, black or white, itu sudah mulai ditinggalkan. Jadi buku sekarang kemasannya lebih lebih warna-warni. Konten kalau mau dibahasakan, mungkin konten semakin menurun, tetapi hal-hal yang sekunder tadi, gimmick warna justru semakin dibutuhkan, semakin tinggi gitu ya. Bisa jadi antara konten dengan perhiasannya ini lebih ramai perhiasannya yang membuat itu laku gitu ya. Ya mungkin kalau dianggap turun atau naik, ya standarnya harus disepakati dulu ya. Tapi kalau mungkin bagi teman, tapi bagi generasi muda itu sesuatu yang menarik bagi mereka. Artinya tidak naik atau tidak turun, tidak tinggi, tapi ya itulah yang menarik bagi mereka gitu. Kalau dibandingkan dengan buku-buku sebelumnya, ya jelas berbeda ketika kita membaca bukunya Pram gitu kan. Bumi Manusia gitu. Triloginya gitu kan. Berat sekali kan itu. Saya juga belum selesai baca. Harus diselesaikan. Oke, Bung Lukman, dengan tadi ya, dengan proyeksi atau representasi karakter dari anak muda kita dalam minat mereka dalam memilih bacaan, dalam memilih buku, bisa nggak Bung Lukman ini menggambarkan agak sedikit tinggi lagi itu, kira-kira gambaran wajah bangsa kita dikontekskan dengan anak muda kita dengan referensi yang seperti ini, kira-kira seperti apa ya? Kata kuncinya di akses. Jadi lemahnya atau minimnya budaya literasi di kalangan anak muda maupun secara umum masyarakat Indonesia itu menunjukkan bahwa keinginan kita untuk mengakses ilmu pengetahuan, keinginan kita untuk mengakses peradaban yang katakanlah lebih besar dan rahasia-rahasia kehidupan dan lain sebagainya, itu dengan kata lain juga kecil. Karena ilmu pengetahuan itu, buku itu adalah jembatan, buku itu adalah alat atau akses kita untuk terhadap ilmu pengetahuan. Tapi kalau kita sendiri juga tidak begitu tertarik dengan alat ini, tidak begitu memakai akses ini, ya dengan sendirinya keinginan kita untuk mengembangkan peradaban yang lebih bagus dan sebagainya itu sifatnya menjadi sangat instan, karena apa yang datang ya kita terima gitu. Makanya dengan kaitan tadi, akses tadi, bagaimana Bung Lukman melihat tadi karakter anak muda kita? Apakah curiosity mereka untuk masuk ke akses itu masih cukup besar? Curiosity-nya sangat besar, tapi di bidangnya mereka, gitu. Sangat besar, tapi di bidangnya mereka. Maksud saya begini, orang kaya, orang miskin, orang pintar, orang bodoh itu kan karena akses. Ketika kita tidak mampu mengakses sumber-sumber pengetahuan,
itu kan katakanlah hasil penelitian jurnal ilmiah dan sebagainya, dia menjadi tidak tahu kan, tapi sudah sok tahu, kan gitu kan. Kalau kita tidak bisa mengakses sumber-sumber kekayaan, ya kita juga tidak juga akan kaya gitu. Dan sebaliknya, artinya buku peradaban melalui buku ini harus dilihat sebagai akses kita untuk meleverage atau meningkatkan peradaban bangsa ini untuk menjadi yang lebih baik gitu loh. Kalau kita ngomong soal kebangsaan dan sebagainya, itu ya profil terkonkretnya itu ya bagaimana mereka membaca buku, gitu. Bagaimana mereka mengakses buku gitu loh. Kalau misalnya 1 tahun tidak pernah membaca buku 27 halaman, gitu. Bagaimana apa yang akan kita bangun dengan peradaban bangsa ini ketika anak-anak kecil atau anak-anak muda tidak begitu tertarik untuk membaca buku? Artinya mereka benar-benar sangat instan gitu loh. Jadi fanatisme dan sebagainya itu kan terjadi karena ketidakmauan atau ketidakmampuan itu tipis banget untuk mengakses sumber-sumber pengetahuan. Belum membaca kitab A, kitab B sudah ngomongnya seperti gitu kan. Semakin banyak dia mengakses sumber pengetahuan, semakin banyak dia membaca buku, saya pikir orang akan lebih wise untuk melihat persoalan. Gitu. Oke, Pak Gulman. Jadi tadi ya bahwa bisnis yang terjadi adalah evolusi bisnis, kemudian karakter anak muda kita dalam memilih bacaannya semakin katakanlah secara konten mencari yang lebih ringan ya. Kemudian juga bahwa akses literasi menuju gerbang ilmu pengetahuan relatif masih cukup terjaga. Hanya saja anak-anak muda kita sangat spesifik memilih sesuai dengan passion mereka. Baik, kita ketemu lagi di sesi ketiga. Oke, Bung Lukman, mungkin bisa diceritakan nih kepada pemirsa penerbitan yang Bung Lukman pegang ini apa saja nih produk? Saya dari penerbit Rene Book Group gitu kan. Jadi di penerbit Rene Book ini berdiri tahun 2010. Ya, tapi saya sudah merintis di dunia penerbitan buku ini sejak tahun 2006. Jadi dari 2010 Rene Book kita dirikan dengan spirit menjaga nalar akal sehat kita dengan membaca dan menerbitkan buku gitu kan. Nah, ada beberapa lini di sana. Satu, Rene Book sendiri untuk menerbitkan buku-buku yang sifatnya umum, referensial, dan untuk anak muda yang sifatnya how to gitu kan. Terus yang kedua, kita menerbitkan buku Turos Pustaka, ini untuk Khazanah Islam Klasik. Khazanah Islam Klasik. Jadi kita seperti spirit yang saya sampaikan tadi soal akses, kita ingin mengakses literasi Islam Klasik yang sudah pernah diterbitkan dari tahun 1500 tahun yang lalu, kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan ini contoh buku ini bisa ditulis oleh Fakhruddin Ar-Razi, ini sudah ada ditulis sejak 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu, termasuk buku ini Syekh Abdul Qadir, ini juga udah lama sekali. Ini bukunya Bung Imam juga kita terbitkan ini. Ini buku saya ini diterbitkan oleh beliau. Ini juga buku yang gimana penjualan? Seperti yang sudah kita diskusikan. Ini sangat berbobot secara isi, tetapi mungkin pasarnya itu tadi 250.000 orang yang serius, dan yang ke toko buku berapa? Belum cukup berat gitu. Jadi ada Turos Pustaka untuk Khazanah Islam Klasik, kemudian Rene Book untuk buku-buku yang umum kita terjemahkan dari bahasa Inggris, dan kita dorong penulis-penulis kita untuk menerbitkan bukunya. Kemudian yang ketiga ada Wali Pustaka, dan yang keempat ada Milestone. Ini juga sama, yang satu Wali Pustaka untuk buku-buku Islam, yang
yang satu untuk buku-buku yang sifatnya umum. Nah, selain itu kita juga sekarang sedang mengembangkan dan sudah berjalan itu toko buku online. Rene Bookstore gitu, renebookstore.com, dan juga ada buku diskon.co.id. Jadi itu dalam rangka apa? Dalam rangka agar orang untuk tadi generasi seperti yang saya dapatkan datanya, paling banyak pengguna paling banyak di internet ini kan usia 24 sampai 29 tahun, yang hampir 89 juta itu. Dan mereka menggunakannya lewat gadget, bukan lewat komputer gitu kan. Kebanyakan seperti itu. Artinya dengan seiringnya waktu, budaya untuk online shopping online itu juga akan berimbas ke buku juga, saya kira nantinya. Meskipun sekarang masih belum sebanding dengan fashion atau beli alat elektronik, belum. Gitu. Total ada dari selama 5 tahun ada berapa? 100, sudah hampir 100 buku. Masih sedikit Bung Imam. Masih sedikit gitu ya. Besar untuk orang yang tidak membaca. Iya, ini memang kalau orang masuk ke dunia buku, dunia penerbitan, dia harus punya passion yang sangat besar, karena ini bukan sebuah bisnis yang cepat yang kita buat sekarang langsung laku, enggak seperti itu. Harus mempunyai passion dan punya semacam idealisme, saya kira seperti itu. Dan tadi saya katakan bahwa salah satu idealisme Rene Book adalah bagaimana menjadi akses, menjadi pintu masuk, menjadi jembatan bagi pembaca Indonesia untuk buku-buku yang mencerdaskan, buku-buku yang berguna gitu, yang bermanfaat, karena itu bagian dari visi kita. Oke, terakhir Bung Lukman, karena ini rubrik kita Indonesia kita kan, semua tema dikaitkan dengan kebangsaan, dikaitkan dengan Indonesia kita. Kira-kira apa nih saran yang bisa disampaikan dari Bung Lukman sebagai praktisi penerbitan kepada pemirsa dalam rangka meningkatkan, memelihara kultur literasi kita? Sederhana, kalau kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, kita mulai dari diri kita. Bagaimana kita meningkatkan ketertarikan, kesenangan kita terhadap buku kitanya ini, bukan anak kita, kitanya. Meskipun katakanlah kita sudah tua, masih muda gitu ya, dari kitanya dulu kita bangun. Kalau misalnya dari kitanya sudah kita bangun, dan kemudian kita tularkan itu ke anak kita, ke pasangan kita, ke keluarga kita, ke teman-teman kita, buat book club gitu kan. Buat diskusi buku, buat perpustakaan kecil, biasakan kemudian kita mengupload Facebook atau medsos itu jangan hanya status tapi quote dari buku gitu kan. Itu untuk menunjukkan bahwa ada proses literasi di situ gitu. Tapi kalau kita hanya menyampaikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat gitu kan. Gitu. Jadi itu yang dari terus yang tadi sudah kita sampaikan, bagaimana kita menciptakan dalam tanda petik ini sindikasi orang yang menyintai buku. Jadi kadang kan orang buku ini kan dianggap sebagai seorang yang soliter. Soliter artinya sukanya menyendiri gitu kan. Sebenarnya nggak harus seperti itu. Ketika dia menemukan sebuah komunitas, misalnya buku, dia suka buku tasawuf misalnya, atau dia suka buku politik. Nah, apa yang dia baca, apa yang dia pahami dari sebuah buku itu kan bisa di-share dengan diskusi seperti ini. Itu yang pertama. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita. Nah, yang tidak kalah penting adalah policy dari negara. Dari pemerintah terhadap literasi. Gitu. Jadi di beberapa negara di luar gitu kan, bagaimana mereka concern terhadap literasi klasik misalnya, itu sampai negara yang beli literasi. Kalau tidak salah waktu itu Malaysia itu membeli beberapa literasi Melayu yang ada di Indonesia. Gitu. Jadi ini yang harus kita lakukan. Sebagai contoh misalnya literasi kita dari abad ke-16, ke-17, 18, 19. Di mana itu? Bagaimana kita mengaksesnya? Itu kalau misalnya kita penerbit atau orang disuruh menerjemahkan nggak mungkin, Pak. Harus ada peran pemerintah mendorong untuk kemudian menyediakan dana, menyediakan orang nih buku tolong
terjemahkan, tolong repackage menjadi sebuah yang menarik untuk generasi sekarang, sehingga tidak ada keterputusan di sana. Gitu. Jadi komitmen pemerintah, komitmen negara itu adalah komitmen pemimpinnya. Jadi saya mengatakan negara itu lebih tepatnya adalah pemimpin. Siapa pemimpin itu dalam konteks ini adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dia harus benar-benar konsen terhadap ini. Sebagai pemimpin ya presiden, dia harus bisa menunjukkan bahwa bisa menggerakkan bagaimana kemudian perpustakaan itu dibanjiri dengan buku-buku gitu. Kalau kita tidak bisa menulis buku, paling tidak lakukan penerjemahan buku. Karena disitulah kita bisa mengakses peradaban orang, gitu kan? Gitu. Oke, makasih Bu Koman. Terima kasih Bung Imam. Luar biasa pada edisi kali ini. Kita bisa mempertahankan budaya literasi kita dengan cara memulai dari diri kita sendiri, menjaga nalar kita dengan kembali mencintai buku, kembali mencintai kebiasaan membaca. Kita ajarkan kepada anak kita, kepada teman-teman, ajak teman-teman kita, dan kita mulai dari diri kita sendiri, mulai dengan membaca buku itu sendiri, mulai dengan mungkin men-share apa yang kita baca di medsos kita, di Facebook kita, di Instagram kita mulai mungkin mengupload buku-buku yang kita baca, mungkin kita bikin diskusi-diskusi kecil, bila mungkin besar untuk membahas 1-2 buku, kita bikin klub-klub komunitas yang mencintai buku, dan isi daripada komunitas itu adalah tentang bagaimana buku itu disajikan. Yang terakhir adalah kita menunggu komitmen pemerintah, kita menunggu dukungan pemerintah untuk juga mendukung literasi ini dengan dananya, dengan kebijakannya, dengan kegairahannya, menumbuhkan perpustakaan, menumbuhkan gerakan literasi di sekolah-sekolah, sehingga budaya literasi kita semakin maju dan semakin berkembang. Demikian untuk rubrik Indonesia kita kali ini. Kita jumpa lagi pada edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.